Oke, nah jadi kita masuk sekarang ke topik kesetimbangan ya. Jadi sebelum UTS kemarin kita sudah belajar tentang kinetika ya, berbagai macam konsep-konsep kinetika, mulai dari hukum laju reaksi, orde reaksi, ya kan, mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi pun ada beberapa yang kita sudah pelajari, yang reaksi berantai, ya kan, baru steady state, penentuan mekanisme reaksi melalui steady state. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesetimbangan ya, kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan ini kita mulai belajar nanti kesetimbangan kimia, kesetimbangan fasa ya, termodinamika dalam kesetimbangan. Nah, jadi konsep kesetimbangan ini sedikit lebih rumit daripada kinetika. Nah, jadi makanya nanti kita usahakan kalau bisa sama seperti UTS, nanti saya kirim lagi bahan-bahan yang bisa kalian pelajari. Nah, kira-kira kemarin bahan yang saya kirim itu ada gunanya nggak sewaktu UTS? Ada, Mem. Ada. Oh, berarti ada gunanya ya. Jadi itu seperti kayak supplementary dari apa yang kita pelajari di kelas gitu ya. Karena saya rasa memang 1 jam 40 menit itu nggak akan bisa kita mengcover semua ya. Nggak akan bisa. Nah, jadi makanya selain saya berusaha memberikan bahan-bahan ke kalian, saya harap kalian juga mencari bahan-bahan ekstra yang sesuai dengan topik kita untuk kalian pelajari. Nah, tadi ada beberapa dari kalian nggak yang ikut Olimpiade kemarin? Gimana menurut kalian soalnya? Siapa yang ikut? Sardes ikut ya. Baru siapa lagi yang ikut? Ada beberapa. Hah? Veronica, Mem. Oh, Veronica. Berdua ya, Sardes sama Veronica. Nah, gimana menurut kalian? Sebenarnya kalau kita mau jujur, soal-soal itulah yang sebenarnya standar untuk kimia fisika. Nggak bisa kalian kerjakan kan? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa, Mem. Nggak bisa kan? Nah, mungkin kalau untuk kuantum, kalian belum dapat kuantum ya Sudah dapat, Mem. sekarang. Tapi Iya, kuantum, ketika kalian baca soal itu pun belum bisa dikerjakan. Belum sedikit. ya? Sedikit bisa. Nah, tapi bahkan kinetika ya, saya rasa kalian kesulitan ngerjakannya. Nah, jadi maksud saya seperti itu. Jadi tidak cukup hanya membaca slide saya, ya. Itu soalnya saya yang membuat, ya. Jadi maksud saya begitulah sulitnya sebenarnya. Jadi kalau kita mau ideal seperti itu sulitnya, dan dari bagaimana supaya kita bisa mengerjakannya? Harus banyak baca textbook ya. Nah, saya aja mempersiapkan kelas, apa kalian pikir saya hanya satu textbook? Enggak. Ada beberapa textbook yang saya refer untuk bisa mempersiapkan kelas gitu ya. Nah, jadi makanya saya berharap kalian ya tek-tekan beli textbook, baru kopi yang perlu ya kan. Nah, jadi nanti mungkin satu orang yang pegang gitu kan. Nah, misalnya kalau textbook kimia fisika itu sebenarnya bisa kalian pakai di mata pelajaran gas dan termo, mata pelajaran kinetika, mata pelajaran kuantum, mata pelajaran kimia fisika larutan. Nah, jadi satu textbook itu kimia fisika kalian bisa pakai untuk 4 mata kuliah. Jadi sebenarnya tidak rugi kalau kalian beli textbook ya. Nah, itu saran saya sebagai dosen ke kalian, karena saya lihat kesulitan kan kita mengerjakan soal Olimpiade, sementara idealnya itu seperti soal Olimpiade itu. Oke? Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang konsep kesetimbangan ya, konsep kesetimbangan. Nah, kalian lihat di sini apa yang kalian perhatikan dari kurva yang ada di kiri.
Apa yang kalian perhatikan? X-nya ini apa? X-nya ini apa? Kelihatan kan di layar kalian? Kelihatan, Mem. X-nya ini apa? Fungsi Gibbs. Fungsi Gibbs, ya. Nah, sementara Y-nya ada X-nya Y-nya fungsi Gibbs, sorry, Y-nya fungsi Gibbs, X-nya adalah koordinat reaksi, ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ada kurva kan, di sini sebelah sini ketika perubahan energi Gibbs-nya lebih besar dari 0. Sebelah sini juga lebih besar dari 0. Nah, sementara pada kondisi minimum dia ketika energi Gibbs-nya sama dengan 0. Nah, apa maksud ini? Maksudnya adalah bahwa setiap sistem kimia itu selalu mencari keadaan energi Gibbs yang minimum. Nah, begitu minimumnya tercapai, dia ada arah dari reaksi tersebut, ya, ada arah dari reaksi tersebut. Nah, disinilah kita sebut titik kesetimbangan, ya, titik kesetimbangan. Nah, pada titik pada fungsi energi Gibbs-nya mencapai minimum, nah, disitulah kita sebut sebagai mencapai kesetimbangan. Jadi kalau kalian bilang apa definisi kesetimbangan adalah ketika kita mengukur, ya, mengukur perubahan energi Gibbs suatu reaksi, ya, dan pada titik energi Gibbs sama dengan 0, perubahan energi Gibbs sama dengan 0, disitulah kesetimbangan tersebut. Ya. Oke, ini udah kalian catat? Udah selesai? Sudah, Mem. Udah, Mem. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kurva ini lambangnya di persamaan 1. Ya, persamaan 1. Apa di sini? Perubahan Gibbs terhadap reaksi koordinat pada tekanan dan suhu konstan. Ya, ini PT ini berarti tekanan dan suhu konstan. Nah, kalau ini minimal, ya, itulah yang kita sebut sebagai perubahan spontan. Ya, jadi bagus juga kalau misalnya kalian coba gambar, ya, untuk kalian memahami kurvanya, ya, supaya secara konsep kalian mengerti. Jadi bahwa ini kurva ini adalah perubahan energi Gibbs terhadap reaksi koordinat pada PT, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kemiringan kurvanya negatif, ya, negatif itu berarti dia turunannya negatif gitu ya. Nah, berarti reaksi bergeser ke arah produk. Kalau kemiringan kurvanya positif, reaksi bergeser ke arah reaktan. Nah, jadi inilah yang menentukan kalau misalnya kalian masuk praktikum kimia organik, ya, mau mensintesa sesuatu. Nah, hal-hal seperti ini bisa kalian perhatikan supaya reaksi kalian berjalan. Jadi komposisi campuran itu menentukan dalam hal reaksi. Nah, ini sebagian kalian sudah pelajari di SMA, benar nggak? Iya kan? Udah dipelajari di SMA belum? Hah? Udah belum? Loh, kok nggak jawab? Sudah. Hah? Udah? Udah kan? Nah, udah pelajari. Nah, tentunya basicnya sudah kalian pelajari di SMA. Nah, grafik seperti ini udah dipelajari belum di SMA? Belum, Mem. Belum. Oke, nah hanya dipelajari kalau dalam reaksi itu peningkatan konsentrasi, penurunan konsentrasi itu menentukan arah dari reaksi gitu ya.
Nah, tapi ternyata itu dasarnya, basicnya adalah grafik yang sebelumnya itu. Oke. Ini udah dicatat, udah selesai dicatat. Udah, Mem. Udah, Mem. Saya nggak dengar suara kalian. Oke, nah sekarang kita lihat ya dari segi potensial kimia. Nah, bagaimana kaitan antara kesetimbangan kimia dengan potensial kimia? Nah, ini ada reaksi ya. A dalam fase gas, ini reaksinya reversible ya, ke kanan ke kiri. Karena kesetimbangan kimia ini selalu kita memakai reaksi yang reversible. Nah, jadi A gas menjadi B gas, ya kan? Nah, kapan dia setimbang? Kapan kesetimbangan kimia terjadi? Ketika potensial kimia A sama dengan potensial kimia B. Ya. Ketika potensial kimia A sama dengan potensial kimia B. Oke, selesai dicatat? Belum, Mem. Oke. Oke, udah selesai ya? Dicatat? Sudah, Mem. Udah, Mem. Nah, ini berarti kalau kalian lihat, berarti kalau seperti itu, kalau kita jabarkan lagi persamaan 3 tadi, berarti potensial kimia standar dari A ditambah RTLN tekanan parsial A dibagi tekanan total. Nah, ini sama dengan potensial kimia B ya ditambah RT ln ya natural logaritma dari tekanan parsial B dibagi tekanan total. Nah, baru ini kan dia tekanan ya. Kenapa tekanan? Ya karena kan kita tahu tadi dari reaksi ini dia dalam fase gas ya. Nah, jadi makanya tekanan. Nah, ternyata hukum Dalton itu menyatakan kalau misalnya tekanan parsial dari suatu spesies dibagi dengan tekanan total dalam reaksi tersebut itu adalah sama dengan fraksi mol. Ya. Nah, kalau berarti sama dengan fraksi mol, berarti elemen yang ini bisa kita ganti dengan fraksi mol A, elemen yang ini bisa kita ganti dengan fraksi mol B. Ya. Coba kalian catat pelan-pelan karena nanti ada beberapa contoh soal yang memakai rumus ini, ya. Nah, nanti beritahu saya kalau sudah selesai kalian catat ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sudah, Mem. Oke. Nah, sekarang ini tadi saya sebutkan kan
kita mau sederhanakan persamaan 4 itu ya. Nah, disederhanakannya bagaimana? Kita pindahkan si potensial kimia dengan potensial kimia, lalu kaitan dengan tekanan parsial dengan tekanan parsial. Nah, dapatlah persamaan 6 ini. Ya. Sudah? Selesai ya? Nah, Sudah. oke. Nah, baru ternyata ya ini ya itu sama dengan ini. Ya. Enggak, maksudnya persamaan 4 tadi ya kita bisa ganti jadi ini ya, karena ternyata energi Gibbs standar itu adalah RT ln tekanan parsial B dibagi tekanan parsial A. Nah, jadi bisa kita ganti jadi ini ya. Makanya bagus pelan-pelan kalian turunkan, maksudnya kalian perhatikan turunan rumusnya biar kalian mengerti nantinya ya. Udah selesai? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi ini sekarang kita mau lihat apa maksudnya ini. Nah, ternyata rasio dari tekanan parsial B dan A itu, atau A dengan B, itu adalah Kp. Ya, Kp. Nah, Kp itu konstanta kesetimbangan pada parameter tekanan. Nah, jadi kita bisa tuliskan. Ini kan tadi kita tahu kan kalau misalnya delta G naught itu ya ini negatif kan. Kalau negatif kita pindah ke sini. Nah, ln-nya itu bisa dibalik jadi positif dia. Makanya kok bisa kalian bertanya kan, kenapa kok ini tadinya negatif? Nah, ketika di slide berikutnya dia jadi positif. Karena kalian lihat kan yang pada saat negatif itu dia PB dibagi PA. Nah, tapi setelah dia jadi positif, kalau kalian lihat di sini, PA dibagi PB. Nah, jadi makanya di sini energi bebas Gibbs itu bisa ditulis sebagai delta G naught sama dengan RT ln Kp. Nah, jadi kalau di RPS kan kalian lihat kan bahwa kita berusaha mencari kaitan antara perubahan energi Gibbs dengan konstanta kesetimbangan. Nah, jadi ternyata di sini bisa kita lihat di persamaan 9. Kenapa? Karena delta G naught ya. Nah, sama dengan RT ln Kp. Nah, itu tadi dimulai dari apa? Dimulai dari bahwa pada saat kesetimbangan potensial kimia A dan B harus sama. Nah, potensial kimia itu, nah kita ulangin ya, biar kalian jelas. Karena ini penurunan rumus kan. Nah, itu dimulai dari, ya kan, ini. Potensial kimia A sama dengan potensial kimia B. Nah, itulah kriteria kesetimbangan kimia. Nah, sesudah itu kita jabarkan mu A. Mu A itu adalah
mu A not standar ditambah RT ln PA dibagi P total. Nah, itu harus sama dengan mu not B ditambah RT ln PB dibagi P total. Ya kan? Nah, ini hanya menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah fraksi mol. Jadi nanti kalau misalnya kita punya larutan, nggak gas, nah kita bisa pakai mol juga. Karena ini pada dasarnya sama dengan fraksi mol, ya kan? Nah, menggunakan metode matematika, ya kan? Kalian bisa pindahkan ini ke sini, kan? Nah, ini ke sini. Jadilah dia yang ini, persamaan ini, ya kan? Nah, berdasarkan metode matematika, bisa nggak kalian gabung ini? Bisa kita gabungkan. Nah, jadinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si P total ini jadi cancel out. Habis dia. Karena kalau misalnya ini RT-nya kita keluarkan, ya kan? RT-nya sama kan, konstanta. Kita keluarkan, berarti kan tinggal ln PB dikurang ln PB dibagi P total dikurang ln PA dibagi P total. Nah, kalau pengurangan ln jadi pembagian. Nah, makanya jadinya RT ln PB dibagi P total dibagi PA dibagi P total. Nah, jadi P totalnya bisa kita coret. Nah, kita coret, makanya jadinya di sini dia RT ln PB dibagi PA. Ya. Nah, ternyata kita tahu delta G naught itu ya negatif delta G naught adalah sama dengan RT ln PB dibagi PA. Nah, jadi kalau kita ubah positif tinggal kita balikkan aja ini ya PA dibagi PB. Nah, PA dibagi PB itu adalah konstanta kesetimbangan Kp. Nah, baru kita jadi bisa modifikasi lagi persamaan 8 tadi menjadi delta G naught sama dengan RT ln Kp. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ini udah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah. Mem. Ya? Kenapa? Ada yang manggil saya tadi? Nggak ada? Oke. Nggak ada pertanyaan kan? Udah jelas bukan? Jelas, Izin Mem. bertanya, Mem. Siapa yang mau bertanya? Saya, Mem. Vesa, Mem. Vesa mau bertanya apa? Maaf, Mem. Saya mau bertanya kejelasan yang di slide 4, Mem. Masih belum paham. Slide Yang keempat. yang mana? Yang ini, Mem. Kalau misalnya ada alasan nggak, Mem, kenapa kemiringan kurva negatif itu arahnya ke produk dan kalau yang positif itu ke arahnya reaktan, Mem. Kemiringan kurva negatif dia ke arah produk, baru positif ke arah reaktan. Iya, Mem. Apakah ada alasannya itu kenapa? Nah, ini berdasarkan grafik ini. Ya. Ini yang negatif ya kan? Benar nggak? Nah, ini negatif. Nah, ini yang positif. Ya kan? Tentunya ada alasannya. Ini kalau misalnya negatif ke sini, ya kan? Nah, berarti tunggu dulu. Kalau negatif, berarti kan ininya ada negatif, ya. Karena kalau kemiringan ini berarti kan dia harus turunan pertama dari si fungsi energi Gibbs, gitu ya. Nah, tunggu dulu. Kamu nanyanya konseptual soalnya. Jika kemiringan kurva negatif, reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, jika positif, reaksi bergeser ke arah negatif. Saya sekarang nggak bisa jelaskan
Coba nanti minggu depan saya jelaskan. Oke, Vesa? Ya? Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Yo, oke. Nah, sekarang saya nggak bisa jelaskan karena saya lagi nggak bisa berpikir. Oke, ya? Oke. Yang lain, ada pertanyaan yang lain yang mungkin bisa saya jawab? Hah? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang ini tadi terakhir kan? Nah, sekarang kita masuk ke kuotien reaksi. Ya, kuotien reaksi. Nah, kuotien reaksi itu dilambangkan dengan QP. Nah, QP ini ya kan, kalau kalian lihat di sini, ini ada tanda ini. Nah, apa arti tanda ini? Ada yang bisa kasih tahu ke saya? Ada yang bisa kasih tahu ke saya? Ini summation ya, hampir sama dengan summation. Jadi ini dia total, menyatakan total. Ya, jadi total tekanan parsial dari spesies. Kalau I katanya itu reaktan, spesies pada reaktan dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Baru dibagi dengan jumlah dari tekanan parsial dari spesies produk ya, dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri produk. Nah, inilah persamaan 10 ya. Coba kalian catat dulu. Udah selesai nih? Selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa sebenarnya kalau kita jumlahkan ya, kita kalikan koefisien stoikiometri dari reaktan dikalikan dengan fraksi molnya, baru kita totalkan, nah itu dia sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 ya. Itu teoretikalnya ya, sama dengan 0. Oke, selesai nih? Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, jadi apa makna tanda VI ini? VI ini dia kalau negatif dia reaktan. VJ ini positif untuk produk. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Vesa tadi, ya kan? Nah, ini kan dia negatif untuk reaktan. Kenapa? Karena konsentrasi atau tekanan parsial berkurang kalau dia menuju ke produk. Ya kan?
Nah, sementara VJ ini menjadi positif karena konsentrasi dan tekanan parsial itu meningkat. Nah, jadi baru saya bisa jelaskan, oke? Si Vesa tadi bertanya ke persamaan ke slide 4, ya kan? Oke, Vesa. Ya, slide 4. Vesa bertanya, kenapa kalau kemiringan kurva itu negatif, reaksi bergeser ke arah produk? Karena dia saat dia negatif, ya kan, tekanan parsial tekanan parsial itu berkurang, ya, berkurang. Tekanan parsial dari reaktan berkurang. Kenapa? Karena dia mulai terbentuk produk, ya kan? Nah, kalau dia positif, berarti kan tekanan parsialnya bertambah. Nah, berarti kalau dia tekanan parsialnya bertambah, berarti dia bergeser ke arah reaktan. Kenapa? Karena balik reaksinya ke arah reaktan. Karena kita berbicara ini apa? Reaksi apa? Reaksi reversible. Nah, jadi kalau ini berkurang, otomatis ini bertambah, ya kan? Makanya kalau negatif dia bergeser ke arah produk. Tapi kalau dia positif, ya kan? Kalau ini yang bertambah, ya kan? Nah, berarti kan dia kalau misalnya kurvanya positif, berarti dia si tekanan parsial dari si BA-nya bertambah. Nah, jadi makanya reaksinya bergeser ke arah si reaktan. Sudah jelas, Vesa? Sudah, Mem. Terima kasih, Mem. Yuk. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kalian tanya langsung, saya belum tentu juga bisa jawab ya. Nah, jadi saya harus lagi baca, harus lagi lihat. Nah, makanya saya bilang juga ke kalian juga harus banyak baca textbook ya. Oke. Nah, Nah, ini udah selesai dicatat tadi ya? Sudah, Mem. Oke, sudah ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, tadi kan masih tunggu dulu ya. Tadi apa tadi? Saya lupa. QP. Nah, QP itu rasio, ya kan? Rasio. Nah, jadi kita bisa sederhanakan si QP itu, ya kan? Jumlah dari tekanan parsial dari spesies I dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dari spesies I, ya. Nah, ternyata kita bisa kaitkan ini menjadi energi bebas Gibbs, ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ternyata perubahan energi bebas Gibbs, ya, sama dengan perubahan energi bebas Gibbs standar ditambah RT ln QP. Ya. Oke. Sampai di sini jelas kan? Sampai di sini jelas nggak? Jelas atau enggak? Hah? Kok diam aja kalian? Masih ngantuk? Mem, bisa dijelaskan ulang, Mem. Ya. Ini kan tadi saya bilang apa? QP ini kan kuotien reaksi, ya kan? Pada parameter P. Ingat nih parameternya P. Nah, bagaimana dia? Berarti ini dia fase dari reaksinya adalah fase gas, ya. Karena yang diukur itu adalah tekanan parsial. Oke. Nah, pada persamaan 12 ini kita lihat bahwa QP itu adalah jumlah. Ini jumlah ya, total. Kita jumlahkan nanti si tekanan parsial dari spesies B dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Nah, ternyata ya kita bisa kaitkan QP ini karena tadi apa? Delta G naught itu sama dengan RT dari ln PA dibagi PB. Benar nggak? PA dibagi PB, ya kan? Nah,
kita juga bisa gantikan ya. Nah, ternyata di sini si delta G itu adalah sama dengan delta G naught ditambah RT ln QP. Nah, jadi kita gantikan karena ini pada dasarnya mirip, ya kan? Kenapa? Karena QP itu adalah jumlah dari tekanan parsial, ya kan? Nah, di sini juga kalian ingat kan ada kaitannya dengan ini, ya kan? Nah, delta G naught di sini ternyata dia sama dengan RT ln PB dibagi PA. Nah, jadi berarti kita bisa tahu berarti energi bebas Gibbs ini ada kaitannya dengan komposisi dari reaksi. Nah, ini kan kalau kita berbicara tekanan parsial sama dengan komposisi reaksi, ya kan? Nah, kenapa? Tadi kalian lihat dari hukum Dalton. Hukum Dalton bilang bahwa kalau ada rasio antara tekanan parsial terhadap tekanan total, nah dia adalah sama dengan fraksi mol. Nah, jadi makanya ini hanya menyatakan ya secara sederhananya supaya kalian jangan bingung, ya kan? Supaya kalian jangan bingung bahwa ini menyatakan si perubahan energi bebas Gibbs ini bergantung pada komposisi dari reaksi. Karena kan apa tadi QP? QP adalah jumlah dari tekanan parsial I dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya. Udah jelas belum? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi memang saya kan udah bilang ya, topik sesudah UTS semakin susah, benar nggak? Semakin susah. Lebih susah kan dari yang sebelumnya untuk kita mengerti. Tapi begitu kita mengerti, lebih gampang nanti ya mengerjakan soal. Oke, nah sekarang kita lihat persamaan 14. Nah, kapan itu delta G sama dengan 0? Jadi berarti kalau delta G ini sama dengan 0, ya kan? Berarti delta G naught-nya, ya kan? Nah, berarti delta G naught itu sama dengan negatif RT ln KP. Nah, karena seperti itu berarti bisa nggak kita bilang QP sama dengan KP? Bisa, Mem. Bisa kan? Karena kan tadi di sini dari persamaan 13 dia delta G sama dengan delta G naught ditambah RT ln QP. Nah, kalau ini 0, ini pindah ke sini ya kan berarti negatif delta G naught sama dengan RT ln QP. Nah, berarti tadi juga kan delta G naught sama dengan RT ln KP. Ya. Nah, jadi kita bisa sebut bahwa ada korelasi kalau QP sama dengan KP. Nah, karena itu berarti kita bisa lihat ada korelasi antara delta G naught dan KP. Ya. Ada korelasi antara delta G naught dan KP. Oke, sampai sini jelas kan? Jelas, Mem. Ini sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah? Oke. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau lihat kriteria dari spontan. Kriteria dari spontan itu kan kalian tahu kalau dia delta G dari reaksinya itu harus lebih kecil daripada 0. Ya. Nah, tapi kalau kalian lihat dia delta G tanpa 0 di sini. Nah, jadi nggak bisa kalian pakai yang delta G0 ini untuk menyatakan kespontanan dari suatu reaksi. Harus delta G yang ini. Nah, kenapa nggak bisa delta G yang 0 ini? Karena delta G yang 0 ini itu pada keadaan standar. Ya,
pada keadaan standar. Jadi kita bukan pakai pada keadaan standar untuk menyatakan kespontanan. Harus dia delta G reaksi. Ya. Selesai nih dicatat? Selesai, Mem. Selesai. Nah, nanti kan di sini kan ada disebut fugasitas, ada disebut aktivitas. Nah, jadi nanti kalian mungkin setahun lagi belajar, atau semester depan mungkin kalian belajar kimia fisika larutan, ya kan? Nah, di kimia fisika larutan itu disebut bahwa kalau pada kimia fisika larutan itu menyatakan komposisi dari suatu reaksi itu tidak lagi memakai konsentrasi, tetapi memakai satuan aktivitas atau fugasitas. Nah, jadi makanya itu nanti lebih dalam dipelajari di kimia fisika larutan. Nah, jadi reaksi spontan itu bergantung pertama pada komposisi campuran reaksi. Kenapa? Karena komposisi campuran reaksi itulah yang menentukan bagaimana perubahan energi bebas Gibbs, ya kan? Tadi kalau kemiringannya negatif, dia ke arah produk, kemiringannya positif, dia ke arah reaktan, ya. Nah, jadi makanya di sini arah perubahan spontan suatu reaksi kimia bergantung pada komposisi campuran reaksi. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai dari konstanta keseimbangan? Nilai dari konstanta keseimbangan itu tidak akan bisa menentukan apakah suatu reaksi spontan atau tidak. Nah, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang menentukan reaksi itu spontan atau tidak, arahnya adalah komposisi campuran reaksi. Yang berarti kalau dia ada kaitannya dengan komposisi campuran reaksi, berarti dia bergantung pada energi bebas Gibbs. Ya. Nah, jadi bukan besarnya konstanta keseimbangan, tetapi bagaimana komposisi dari campuran reaksi tersebut. Itulah yang menentukan reaksi itu spontan, arahnya spontan ke reaktan atau spontan ke produk. Ngerti kan udah? Udah jelas Ngerti. ya? Nah, udah jelas ya? Saya rasa udah cukup jelas ya? Oke. Selesai ini dicatat? Selesai, Mem. Oke. Selesai, Mem. Kalau kimia fisika nggak menarik, nggak ada contoh soal, ya, bener nggak? Ya kan? Contoh soal itu melatih kalian untuk memanfaatkan, melatih kalian memakai formula-formula yang sudah dijabarkan tadi. Nah, ini ada contoh, ada reaksi, ya. Reaksinya itu 2 NO pada fase gas ditambah dengan O2 pada fase gas. Nah, dia reaksinya reversibel, berarti ke kanan dan ke kiri, ya kan? Tergantung pada komposisi dari si campuran, menghasilkan 2 NO2. Ya. Nah, ini ada data pada tabel ini, ya kan? Datanya adalah G. Jadi dia bukan tanda perubahan ya, tapi nilai dari G, Gibbs-nya, Gibbs standarnya. Gibbs standard formation dari NO itu adalah 86,55, NO2 adalah 51,53. Nah, bisa nggak kalian tentukan delta G naught-nya? Pertama. Nah, setelah kalian menentukan delta G naught-nya, bisa nggak kalian menentukan nilai Kp-nya? Gimana kita menentukan delta G naught-nya ini? Kalian udah belajar gas dan termo, kan? Kalau kita punya reaksi seperti ini, bagaimana kita menentukan delta G naught-nya? Produk dikurang reaktan, Mem. Hah?
Gimana? Coba produk dikurang Reaktan, Mem. reaktan. Nah, berarti kalau dalam hal ini delta G not-nya jadinya berapa? Negatif 70,4 kilojoule per mol, Mem. 70,04 kilojoule per mol. Oke. Nah, udah dapat sekarang delta G not-nya. Bisa nggak kita hitung Kp-nya? Pakai rumus apa kita menghitung Kp-nya? Delta G not sama dengan RT in Kp, Mem. Delta G not sama dengan RT ln Kp. Nah, R-nya kalian ketahui kah? 8,314 Mem. Nah, 8,314 Joule per mol Kelvin. T-nya kita ketahui 298. 8. Nah, jadi Kp-nya berapa? Dua 22,85. 22,85. 22,85. 22,85. Enggak, jawabannya enggak itu. 1,89 Ya, 1,89 dikali 10 pangkat 12. Oke, Patricia. Patricia yang menjawab ya. Iya, Ya, Mem. oke, good. Nah, good job ya. Nah, saya senang kalian. Ini memang masih soal-soal sederhana, tapi saya senang kalian bisa jawab ya kan. Nah, kita memulainya dari soal-soal sederhana. Udah dicatat ini soalnya? Udah? Sudah, Mem. Udah selesai ya? Nah, jadi yang pertama kita kerjakan adalah kita menghitung delta G not dari reaksi. Nah, jadi caranya bagaimana? 2 dikali 51,53 kilojoule per mol dikurang 2 dikali 86,55 kilojoule per mol. Kenapa kita nggak memasukkan oksigen? Berapa G? G not formation dari oksigen? 0, Mem. 0 ya. Ya, karena itu kita tidak memasukkannya di dalam sini perhitungannya. Nah, ini dapatlah negatif 70,04 kilojoule per mol. Nah, lalu kita mau menghitung Kp. Kita menghitung Kp, ya kan? Kita masukkan seperti ini, ya kan? Dia dapat ln Kp, kita gunakan kalkulator, ya kan? Inverse dari ln Kp. Nah, jadi kita dapat Kp-nya sama dengan 1,89 kali 10 pangkat 12. Ada satuannya nggak ini? Ada satuannya nggak? Dia ada, Mem. Nggak ada Tidak, Mem. satuan ya. Nah, jadi kalau Kp itu dia tidak ada satuan. Oke. Sudah jelas ya? Ini udah selesai dicatat? Sudah? Sudah, Mem. Sudah semua ya? Oke, semua sudah selesai mencatat ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi sudah tahu kita Kp, delta G not sama dengan RT ln Kp. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ya kan, ini nilai Kp-nya sangat besar. Ya kan? Nah, nilai Kp-nya sangat besar, 10 pangkat 12 ya. Nah, jadi delta G not-nya juga sangat besar ya. Sangat besar dan negatif. Kilojoule negatif kilojoule per mol. Jadi karena dia sangat besar,
konstantanya juga sangat besar. Nah, akhirnya kalau negatif dia ke arah apa tadi? Produk. Nah, jadi makanya ini mendukung pembentukan produk, ya. Jadi dia lebih ke arah pembentukan produk. Oke. Selesai ini dicatat? Belum? Oke, selesai? Selesai? Oke. Sudah, Mem. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ada istilah aktivitas dengan fugasitas ya. Nah, jadi kalau misalnya ideal ya bisa kita nyatakan dalam konsentrasi. Nah, tapi kalau misalnya perilaku ideal diabaikan, ya kan, kita tidak boleh lagi menyatakan dalam konsentrasi atau tekanan, tapi kita harus menggunakan istilah aktivitas atau fugasitas, ya. Oke. Selesai ini? Selesai, Mem. Sudah, Mem. Oke. Oke. Nah, jadi ini yang kalian perhatikan. Kalau misalnya ideal, ya kondisi ideal, kita bisa pakai konsentrasi, kita bisa pakai tekanan. Tetapi begitu kita mengabaikan perilaku ideal, berarti kita misalnya di real, keadaan nyata, nah kita harus pakai istilah aktivitas atau fugasitas. Nah, sekarang karena itu makanya KP, nah, tadi kan P, ingat nggak? PI pangkat dari koefisien stoikiometri. Nah, jadi kalau kita abaikan kondisi ideal, yang kita pakai bisa fugasitas dari spesies, kita pangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, atau aktivitas dari spesies tersebut dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya. Nah, jadi kalau konsentrasi tekanan ada satuannya, benar nggak? Kalau konsentrasi satuannya mol per liter, ya kan?
tekanan satuannya macam-macam ya, ATM, TOR, segala macam, bar. Nah, tapi kalau aktivitas dengan fugasitas ini tidak ada satuannya. Ya, tidak ada satuannya. Nah, jadi karena si aktivitas dengan fugasitas ini tidak ada satuan, otomatis si KP dengan KC ini dia tidak ada satuannya. Ya. Jadi ini ada dua macam ya, konstanta kesetimbangan ada dua tipe. Yang pertama dia KP, KP itu dia pakai fugasitas. Nah, yang kedua itu adalah KC. Nah, KC itu pakai aktivitas. Ya. KP dan KC. Oke. Selesai nih? Sudah, Mem. Sudah ya. Jadi ini hal yang baru kan yang kalian pelajari kan? Aktivitas dengan fugasitas nih pernah nggak kalian dengar sebelumnya? Belum pernah kan? Ini yang pertama kali kalian dengarkan. Nah, nanti di kimia fisika larutan kembali lagi kalian akan melihat istilah aktivitas dan fugasitas ini, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya dia perilakunya ideal, ya. Asumsi perilaku ideal berarti spesies ini tidak pernah mengubah besarnya konstanta kesetimbangan. Nah, jadi maksudnya di sini kalau perilaku ideal, jenis dari senyawanya tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangan. Ya, makanya kalian ada kan nanti kalian belajar ya, nanti tentunya semester depan kalian belajar itu ada namanya koligatif, sifat koligatif. Nah, di kimia dasar kalian udah pelajari, tapi di kimia dasar kan masih sisi ideal, koligatif, sifat koligatif yang ideal. Nah, jadi kalau sifat koligatif yang ideal itu, ya kan, nah, perilaku ideal, jenis senyawa itu tidak mempengaruhi sifat koligatif. Tapi apa yang mempengaruhi sifat koligatif? Konsentrasinya, komposisi dari si reaksinya. Oke. Nah, jadi makanya ini kalau asumsi perilaku ideal itu berarti jenis spesies tidak mengubah besarnya konstanta kesetimbangan. Nah, jadi makanya di sini konstanta kesetimbangan dinyatakan dalam hal konsentrasi atau aktivitas kalau kita misalnya sistemnya menyimpang dari perilaku ideal. Ya. Oke, selesai nih? Belum? Ya, saya kasih waktu ya. Nanti saya terus-terus ngomong pun tanpa kalian dapat kesempatan mencerna, nah, tidak ada gunanya ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Karena ini bukan topik yang gampang. Nah, ini topik yang lumayan sulit ya. Oke, nah ini kita mulai dengan penurunan formula lagi ya, penurunan formula. Nah, kalau misalnya kita memulai penurunan formula ini, kita mulailah dengan gas ideal dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung ke penyimpang dari gas ideal, itu dia lebih rumit, ya, agak susah. Jadi harus kita mulai dengan gas ideal. Nah, gas ideal itu
rumusnya adalah PV sama dengan NRT. Nah, tapi kalau misalnya kita sederhanakan, berarti P sama dengan RT dikali N dibagi V. Nah, N dibagi V ini bisa nggak kita sebut sebagai molar? Konsentrasi. N itu kan mol, ya kan? Mol dibagi volume berarti ini parameter N dibagi V ini bisa kita ubah menjadi konsentrasi. Ya. Nah, jadilah persamaan 20 ini, ya. Nah, jadi persamaan 20 ini kita bisa sebut Kp sama dengan, ya kan? Kp sama dengan summation dari RT, ya, dengan konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya. Oke. Nah, ini kan kalau ada tanda gini, ya kan? Kalau ada tanda gini, berarti kan dia seperti perkalian. Nah, tapi dia total, ya, total karena spesies dari suatu reaksi itu banyak, ya kan? Nah, jadi kita bisa pisahkan ini. Nah, ini kan konstanta. Pada dasarnya kan konstanta, ya. Kalau kita buat temperaturnya konstan, nah, otomatis R dikali T ini adalah konstanta, tidak variabel. Nah, jadi pada persamaan 21 kita pisahkan bisa. Jadi summation dari RT pangkat koefisien stoikiometri kita keluarkan, tinggallah di sini summation dari konsentrasi dari spesies dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya kan? Nah, kita sederhanakan di sini berarti totalnya ini bisa kita hilangkan, ya. Cukup hanya kita pangkatkan si RT dengan jumlah dari koefisien stoikiometri, ya kan? Baru di sini dia tetap total dari konsentrasi spesies dipangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, ternyata konsentrasi dipangkatkan koefisien stoikiometri lalu ditotalkan itu adalah Kc. Ya, Kc. Nah, dari sini kita bisa lihat apa? Korelasi antara Kp dan Kc. Karena ternyata Kp sama dengan si RT dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dikalikan Kc. Ya, jadi bisa kita lihat perbedaan. Kita bisa lihat kaitan antara Kp dengan Kc. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Saya, Mem, izin bertanya, Mem. Natasha. Natasha mau tanya apa, Natasha? Saya masih sedikit bingung, Mem, mengenai fugasitas, Mem. Nah, Mem, jadi hubungan fugasitas dengan konstanta kesetimbangan tekanan itu apa ya, Mem? Sementara kan, Mem, fugasitas itu kan adalah besaran dari suatu tekanan ekivalen yang dinyatakan dalam dimensi tekanan pengganti parsial, Mem. Jadi, bagaimana, Mem, kita bisa tahu fugasitas dalam konstanta kesetimbangan kimia itu, Mem? Gimana kita bisa tahu fugasitas dalam konstanta kesetimbangan? Oke. Nah, ini tadi kan fugasitas. Jadi kapan kita pakai fugasitas? Kita pakai fugasitas. Jadi gini aja ya. Ketika kita mengabaikan perilaku ideal, disitulah kita pakai fugasitas untuk
menentukan konstanta kesetimbangan. Ya. Tapi kalau kalian lihat di sini kalau kita masih memakai perilaku ideal, ini kan kita masih memakai perilaku ideal ya kan? Nah, jadi yang keluar apa? Yang keluar adalah konsentrasi. Ya. Terjawab nggak pertanyaannya? Berarti mem fugasitas itu digunakan ketika bukan gas ideal, mem. Ya, ketika bukan gas ideal, kita pakai fugasitas. Nah, fugasitas itu dia lebih mirip ke tekanan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu reaksi gas, ya reaksi dalam fase gas, dan dia tidak berperilaku ideal, nah, kita pakai fugasitas untuk menentukan konstanta kesetimbangan. Nah, tapi kalau misalnya ada suatu reaksi, dia fasenya fase liquid, fase cairan, dia tidak perilaku ideal, yang kita pakai itu aktivitas. Nah, tapi kalau misalnya suatu reaksi, nah dia dalam keadaan ideal dan dia fase gas, nah kita pakai apa? Kita pakai apa? Siapa tadi yang nanya? Hah? Aktivitas. Enggak, kita pakai tekanan parsial. Ya. Nah, sementara kalau misalnya dia fase liquid, nah dia ideal, nah, yang kita pakai itu konsentrasi. Nah, tapi ternyata dari sini apa? Kalau kita ada kondisi ideal, kan? Kita bisa ternyata melihat korelasi antara Kp dan Kc. Ya. Tapi ini kondisinya ideal. Ya. Tapi kalau untuk tidak kondisi ideal, kalau kita mengabaikan kondisi ideal, nah inilah yang kita pakai, yang fugasitas atau aktivitas. Untuk Kp kita pakai fugasitas, untuk Kc kita pakai aktivitas. Ya. Siapa yang tadi bertanya? Monica ya, Monica. Monica? Saya, mem. Terima kasih. Natasha. Sudah jelas, Natasha? Sudah, mem. Terima kasih, mem. Oke, good. Nah, saya senang seperti ini. Berarti kan kalian ketika belajar, kalian nggak menelan mentah apa yang saya bilang, kalian cari. Nah, kamu bakal cari definisi dari fugasitas itu apa, ya kan? Nah, kamu cari. Nah, itu kan membuat kalian lebih tambah pengetahuannya. Nah, dan makanya saya selalu bilang, jangan hanya bergantung pada slide saya, ya. Kalian harus cari juga bahan-bahan kalian, ya. Banyak di internet, ya, kalau kalian mau cari. Oke, ini udah jelas ya. Jadi supaya kalian nggak bingung, ini untuk kondisi ideal. Fugasitas atau aktivitas untuk kondisi non-ideal. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Le Chatelier. Ya, Le Chatelier. Apa yang kalian ketahui tentang Le Chatelier? Hah? Apa yang kalian ketahui? Coba. Apa yang kalian tahu tentang Le Chatelier? Coba sambil-sambil kalian lihat ya di internet. Nah, apa kira-kira yang kalian ketahui dari Le Chatelier? Ada yang bisa jelaskan ke saya, Le Chatelier itu seperti apa? Perubahan tekanan mempengaruhi kesetimbangan kimia, mem. Perubahan tekanan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Oke, ya, itu jawaban dari Natasha ya, perubahan tekanan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, sekarang kita lihat
kita punya KP, ya, konstanta kesetimbangan. Nah, KP ini tadi ada kaitannya dengan delta G not reaksi. Dan ada kaitannya dengan komposisi dari reaksi tersebut, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kita mau menentukan misalnya ada suatu reaksi, nah si reaktannya itu semua pada keadaan standar, nah, dan pada tekanan tertentu. Kalau dia ideal, kalau dia tidak ideal dia pakai fugasitas, ya. Nah, dia kondisinya suhunya konstan. Nah, Le Chatelier ini sebutkan bahwa perubahan tekanan tersebut berpengaruh pada konstanta kesetimbangan. Ya, sudah selesai dicatat atau butuh waktu kalian mencatatnya? Saya kasih waktu ya, sebentar ya. Nanti kalau terlalu beruntun juga saya mengajar, nanti kalian bingung ya. Oke. Ya, saya sudah kasih kesempatan kalian untuk mencerna, ya kan? Semuanya. Nah, sekarang ada catatan bahwa perubahan tekanan dapat memiliki efek yang besar pada komposisi campuran kesetimbangan, ya. Nah, jadi di sini kalau ini dia reaksinya dalam fase gas tentunya, ya. Jadi kalau dalam fase gas, berarti Le Chatelier ini khusus untuk reaksi pada fase gas, ya, karena dia berbicara soal tekanan, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang berarti kita memulai penurunan rumus lagi ya, penurunan rumus. Jadi hari ini kita banyak menurunkan rumus. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita mau menurunkan rumus Le Chatelier ini, ya kan? Nah, kita harus mulai dari hukum Dalton. Nah, hukum Dalton itu apa? Nah, hukum Dalton ini ada pada persamaan 24. Nah, jadi kalau ada suatu reaksi dalam fase gas, ya, tekanan parsial dari suatu spesies itu adalah sama dengan fraksi mol dari spesies tersebut dikalikan dengan tekanan totalnya. Ya. Jadi tekanan parsial dari suatu spesies sama dengan fraksi mol dikalikan dengan tekanan totalnya. Nah, fraksi mol itu tentunya dia yang menggambarkan bagaimana campuran dari reaksi, komposisi dari spesies pada reaksi tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, kalau kita gabungkan berarti KP sama dengan ya total dari
tekanan parsial dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Nah, jadi kalau kita ubah tekanan parsial itu sama dengan fraksi mol dari spesies tersebut dikalikan dengan tekanan total dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Nah, itulah Kp. Ya. Ini persamaan 25. Masih sanggup kalian kan? Kita teruskan. 10 menit lagi masih sanggup kan? Masih, Masih. Mem. Masih ya. Menata udah panas kepalanya kan? Oke. Nah, sama seperti tadi, kalau kalian ingat kan, yang RT tadi, ya kan? Ini pun bisa kita pisahkan jadi 2, ya. Bisa kita pisahkan jadi 2. Jadi persamaan 26 ini, ya kan, kalau kalian lihat, Kp sama dengan total dari fraksi mol dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri, ya, dikalikan dengan P total dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dan ditotalkan. Nah, inilah Kp. Jadi kita bisa bagi 2. Berarti kalau kita bagi 2, ya kan, ada 2 komponen ini kan. Satu komponennya adalah fraksi mol, ya. Satu komponennya adalah tekanan total, ya kan. Udah selesai ya. Di sini, nah ini kita sudah bagi 2, ya kan. Nah ini, ya, term yang ini kita bisa ganti dengan Kx, ya, Kx. Jadi konstanta kesetimbangan dengan parameter fraksi mol, Kx dia ya. Nah, jadi bisa kita ubah jadi Kp sama dengan Kx, ya kan? P total dipangkatkan dengan total dari koefisien stoikiometri. Nah, di mana Kx ini, ya kan, kita bisa lihat total dari fraksi mol dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah, kalau kalian tahu ini kan ada kaitannya dengan komposisi dari reaksi, ya kan? Karena fraksi mol. Nah, jadi berarti kalau di sini ketika kita memvariasikan komposisi reaksi, ya, otomatis tekanan total itu juga harus mengikuti variasi dari komposisi reaksi. Ya, jadi kalau si komposisi divariasikan, otomatis tekanan total itu juga bervariasi dia. Ya, berarti ada kaitannya. Ada kaitannya antara komposisi reaksi dengan tekanan total dari reaksi tersebut. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, saya asumsikan nggak ada ya, karena kalian nggak ada yang bertanya ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita punya reaksi A gas menjadi 2B gas. Nah, dia reaksinya reversible, berarti ke kanan dan ke kiri. Baru C gas ditambah D gas. Ya. Nah, ini kalau misalnya pertanyaannya ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika volume bejana reaksi dikurangkan. Kira-kira bagaimana? Ke arah produk, Mem. Ke arah Produk, Mem. ke arah produk. Tunggu ya, ke arah produk. Ya, benar ke arah produk ya. Ke arah produk. Oke. Nah, ini udah dicatat. Tadi yang jawab siapa ke arah produk? Siap, Mem. Patricia. Oke. Nah, berarti Patricia ini kesetimbangan suka dia ya. Dulu kinetika jarang ya menjawab ya. Sekarang sering, berarti suka topik ini ya Patricia. Iya Patricia. Hah? Tidak terlalu suka, Mem. Tidak terlalu suka. Jadi kok bisa menjawab terus? Pernah. Hah? Pernah keseimbangan SMA, Mem. Oh, kesetimbangan SMA. Mirip ya berarti ya. Mirip Ya. dengan SMA ya. Oke. Nah, udah selesai dicatat ini? Sudah? Ya, saya asumsikan sudah. Nah, tadi Patricia menyatakan kalau volume dikurangi, ya kan? Volume bejana dikurangkan. Nah, kesetimbangan itu akan bergeser, jadi reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, jadi teorinya itu, ya kan? Harus kita nyatakan bagaimana KP-nya. Ya, KP-nya itu sama dengan PC PD dibagi PA PB pangkat 2. Ya, PA PB pangkat 2. Ingat kan harus dipangkatkan koefisien stoikiometri, ya kan? Nah, si PB-nya yang kalau kalian lihat dari reaksinya, ya kan? PB-nya yang 2 kali. Oke. Nah, jadi dipangkatkan 2. Nah, ini sama dengan fraksi mol dari C dikali fraksi mol dari D dibagi fraksi mol A dikali fraksi mol B pangkat 2 dikalikan P total pangkat negatif 1. Ya, nah dari sini berarti kita bisa lihat dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya ada peningkatan tekanan, otomatis peningkatan Kx, nah Kp-nya harus selalu konstan. Nah, jadi yang berubah itu adalah tekanan dan Kx ya. Nah, jadi ada peningkatan tekanan, peningkatan Kx. Nah, akibatnya kalau meningkat tekanan ya kan, volume meningkat itu tekanan total juga meningkat. Nah, akibatnya dia ke arah produk. Ya, jadi benar apa yang Patricia jawab, tetapi inilah penjelasannya secara teori, ya kan? Nah, kenapa bisa kalau misalnya si volume diturunkan, ya kan? Reaksi akan bergerak ke arah produk. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah selesai dicatat ini? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Kalau begitu kita ketemu lagi hari Jumat ya.
Nah, kita ketemu hari Jumat karena hari ini kita menggantikan yang hari Jumat lalu kita libur. Kenapa saya buat seperti ini? Karena saya takut nanti misalnya terus-terusan tiba-tiba ada libur Jumat, tidak selesai nanti topiknya, ya kan? Kita tidak memenuhi 16 pertemuan, ya kan? Memang kalian bisa belajar sendiri. Saya yakin kalian bisa belajar sendiri. Tapi saya rasa dengan kita bertemu dan diskusi seperti ini, ya kan? Lebih lagi kalian mendapat pengetahuan gitu ya. Jadi mendukung nanti kalaupun kalian harus belajar mandiri. Oke? Nah, jadi nanti kita Jumat bertemu kembali. Nah, jadi sekarang kita sudah pertemuan berapa ini? Pertemuan 9. Mem. 9 ya. Nah, pertemuan 9 berarti Jumat nanti kita pertemuan 10 ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa hari Jumat ya. Nah, saran saya bagus tadi Patricia ya melihat lagi buku-buku SMA-nya. Nah, kalau saran saya coba kalian cari textbook ya untuk kalian lebih dalam lagi mengerti ini. Oke? Sampai jumpa hari Jumat. Bye.